Pemirsa, kepala cabang bank plat merah di Bekasi ditemukan tewas mengenaskan di area persawahan. Dan saat ditemukan, korban dalam kondisi terikat lakban. Polisi telah meringkus 4 pelaku penculik dan pembunuh korban. Warga desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria di area persawahan dengan kondisi korban terikat lakban di bagian wajah, tangan, serta kaki. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga yang tengah mengembalakan hewan ternak dan langsung melapor ke pihak desa setempat. Sejumlah petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Dari keterangan polisi, korban merupakan kepala cabang bank BUMN di kawasan Cempaka Putih. Sebelumnya, CCTV merekam detik-detik saat korban diduga diculik di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Dalam video berdurasi 38 detik, korban yang hendak masuk ke dalam mobil miliknya tiba-tiba disekap dan dimasukkan ke dalam mobil yang parkir bersebelahan dengan mobil korban oleh sejumlah orang. Kini polisi telah mengamankan 4 orang pelaku, 1 orang pelaku masih dalam pengejaran polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi memburu pelaku pembacokan jurnalis iNews di Grobogan, Jawa Tengah. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti. Satreskrim Polres Grobogan telah memeriksa 8 orang saksi untuk mendalami kasus pembacokan terhadap jurnalis iNews di Grobogan, Jawa Tengah. Polisi juga mengamankan seluruh barang bukti, seperti sepeda motor korban serta baju yang digunakan korban saat dianiaya pelaku. Rekaman CCTV yang berada di sekitar TKP juga telah dibawa Satreskrim Polres Grobogan. Kepolisian telah melakukan analisa terhadap rekaman CCTV, namun hingga kini belum menemui titik terang. Polisi sudah mendapatkan informasi bahwa pelaku berjumlah 2 orang mengendarai sepeda motor, namun motif pelaku masih diselidiki. Sampai dengan saat ini, saksi yang kita lakukan pemeriksaan sejumlah 8 orang. Kemudian kita melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti yang tentunya yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Dan kami juga melakukan analisa terkait CCTV yang berada di sekitaran TKP. Namun sejauh ini dari analisa CCTV tersebut belum ada yang mengarah langsung pada tindakan atau terjadinya tindak pidana tersebut. Namun tim sedang berusaha untuk mencari yang menjadi pelaku yang harus bertanggung jawab sehingga membuat terang suatu tindak pidana tersebut. Berdasarkan analisa pemeriksaan terhadap korban mengalami luka sobek akibat sabetan senjata tajam. Saat ini korban tengah menjalani pemulihan di Semarang. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah musisi nasional menghadiri rapat DPR bersama pemerintah. Mereka membahas manajemen royalti musik yang belakangan jadi perbincangan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengungkap penyanyi dan komposer lagu masuk dalam tim perumus revisi Undang-Undang Hak Cipta. Ya, Dasko mengatakan penyanyi dan komposer lagu masuk dalam tim perumus revisi Undang-Undang Hak Cipta. Kesepakatan ini diambil setelah pihaknya menggelar rapat konsultasi membahas royalti lagu bersama pemerintah, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, hingga para musisi. Dasko mengatakan semua pihak juga sepakat segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Hak Cipta. Undang-undang tersebut, pemirsa, ditargetkan selesai dalam 2 bulan ini. Isu royalti musik dan sikap pelaku usaha sekarang ini jadi perhatian publik menyusul adanya aturan atau kewajiban membayar royalti bagi pelaku usaha seperti kafe dan restoran. Dinamika masalah royalti yang pada saat ini sedang marak terjadi di tanah air.
Dan dari hasil pertemuan itu telah disepakati bahwa semua pihak akan menjaga suasana iklim dunia permusikan supaya sejuk dan damai. Semua pihak sepakat dalam 2 bulan ini berkonsentrasi untuk menyelesaikan undang-undang hak cipta. Dan tadi telah disepakati bahwa delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN sambil menyelesaikan undang-undang hak cipta dan dilakukan audit untuk transparansi kegiatan-kegiatan penarikan royalti yang ada selama ini. Nah, untuk itu kepada masyarakat luas diharapkan untuk tetap tenang, untuk dapat kembali seperti sedia kala memutar lagu tanpa takut, untuk kemudian menyanyi juga tanpa takut, karena dinamika yang terjadi sudah disepakati untuk sama-sama diakhiri. Sebelumnya Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas berencana akan audit Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional terkait pembayaran royalti. Beberapa waktu lalu, musisi Ari Lasso juga memposting petisi audit Wani di media sosialnya karena kecewa terhadap LMK itu. Polemik royalti musik di tanah air masih memanas. Terkait hal tersebut, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas akhirnya mengambil langkah tegas. Dia meminta agar ada audit terhadap Lembaga Manajemen Kolektif LMK dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN. Hal ini ditujukan agar adanya transparansi dari pembayaran royalti. Tak hanya itu, Menkum juga menegaskan pemerintah tengah cari solusi bersama yang melibatkan stakeholders terkait. Dan yang pasti tidak boleh membebani UMKM. Sebelumnya, musisi Ari Lasso sempat alami kekecewaan terhadap LMK WAMI hingga mengumumkan inisiatifnya membuat petisi untuk mengaudit wahana musik Indonesia. Hal ini disampaikan Lasso dalam unggahan di Instagramnya, di mana dia ajak para rekan musisi dan masyarakat yang peduli untuk ikut mendukung langkahnya. Ari Lasso menegaskan gerakan ini bukanlah bentuk permusuhan personal, melainkan upaya mencari kebenaran dan transparansi dalam pengelolaan royalti musik di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh WAMI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi mancanegara, Israel mulai melakukan langkah pertama operasi pengambil alihan kota Gaza. Seperti apa lengkapnya? Sindo Prime akan hadirkan untuk Anda.